Halo, selamat datang kembali di Studio 662 bersama saya Budi Siswanto. Video ini adalah permintaan dari subscriber ya, minta bantuan untuk membuatkan daftar kehadiran online yang sederhana dan dapat menampung tanda tangan. Dan di akhir dari video ini nanti kita akan mempunyai hasil seperti ini. Ini adalah formnya, kemudian tinggal pilih nama dan bisa langsung tanda tangan, kemudian pilih submit. Setelah berhasil submit, maka akan mendapatkan rekap kehadiran seperti ini dan tampil tanda tangan digitalnya. Untuk membuat form seperti ini kita tidak menggunakan Google Form, tetapi aplikasi yang akan kita gunakan ini gratis dan sangat powerful, jadi kita langsung praktekkan saja. Baik, untuk membuat daftar kehadiran seperti yang saya contohkan di depan, ini adalah aplikasi yang akan kita gunakan. Mungkin tidak terbiasa terdengar di hal yang berkaitan dengan form ya, karena lebih populer Google Form. Tapi ini sangat powerful dan gratis tentunya. Jadi kita langsung sign up saja. Di sini kita masuk ke tali.so. Kemudian di sini ada pilihan sign up dan kita pilih sign up. Dan selanjutnya kita isi detail yang diperlukan. Setelah kita isi seperti ini, langsung kita klik sign up. Kemudian kita akan diminta untuk email verifikasi. Jadi kita langsung cek emailnya saja. Nah, ini adalah email verifikasinya. Kita tinggal copy dan kita masukkan kodenya. Kemudian kita kembali ke tempat tadi dan kita paste. Selanjutnya kita continue with verification. Kemudian di sini kita akan diminta untuk mengisi kegunaan kita ya. Kita bilang aja edukator atau apa, terserah. Dan diminta dari mana kita mendapatkan informasi. Contoh dari YouTube, kita langsung continue to dashboard. Setelah kita berhasil sign up, maka ini adalah tampilannya. Jadi kita langsung mulai saja ya. Di sini kita pilih create form. Kemudian kita kasih namanya. Contohnya saya kasih nama iHadir. Oke, ini adalah judul dari formnya. Kemudian kita akan masukkan elemennya, yaitu pilih menu insert dan pilih menu question. Selanjutnya kita pilih yang drop down. Ini pilihannya banyak sekali ya. Google Form tidak ada seperti ini. Kita pilih drop down dan insert. Kemudian di sini kita tulis nama lengkap. Nah, tinggal kita masukkan drop down-nya di bagian option ini. Saya akan copy paste saja. Letak di sini dan saya paste. Baik, namanya sudah masuk. Selanjutnya kita scroll ke bawah dan sekali lagi pilih insert untuk memasukkan kolom tanda tangannya. Pilih insert, question, pilih bagian ke bawah dan question dan signature ya. Dan pilih insert. Kita tulis di sini tanda tangan. Oke. Di sini kita akan berikan petunjuk. Sebelum kita mulai, kita bisa lihat di previewnya dulu ya. Nah, ini adalah tampilannya. Ini ada nama lengkapnya. Ini tanda tangannya. Tetapi tidak ada petunjuk kan? Kita akan kasih petunjuk supaya di sini ada tulisannya begitu. Kita back dulu. Di bagian nama lengkap, sebelahnya itu ada titik-titik. Kita klik. Di bagian placeholder kita tulis petunjuknya. Pilih salah satu. Kita scroll ke bawah. Begitu juga dengan tanda tangan. Sebenarnya sudah ada petunjuknya ya. Kita bisa ganti titik-titik itu tanda tangan digital. Oke. Kalau kita preview, hasilnya seperti ini. Ini ada petunjuknya ya, ini ada petunjuknya. Selain itu kita juga bisa memberikan logo dengan memilih logo. Nah, di sini akan kita letakkan logonya. Kita upload. Nah, kita bisa letakkan logo. Kita bisa ganti cover, kita bisa ganti desain dan seterusnya. Silahkan dicoba aja ya. Baik, formnya sudah selesai. Langkah selanjutnya kita harus publish supaya nanti bisa diakses. Setelah dipublish, kita akan mendapatkan link seperti ini. Link inilah yang akan kita bagikan supaya orang lain bisa
isi form ini. Nah, yang paling terpenting di dalam ini ada beberapa menu yang kita perlu perhatikan. Ada summary, itu nanti akan melihat hasil formnya. Submission juga ada yang all, complete, kemudian ada bagian nanti setelah disubmit akan ketahuan. Kemudian share tadi untuk mengcopy linknya, dan integration, kemudian ada setting. Nah, kita akan bahas yang integration dulu. Ini penting karena walaupun form ini dibuat dengan aplikasi yang lain, tapi kita bisa connect hasilnya ke Google Sheet. Nah, gitu ya. Jadi di integration kita pilih connect, kemudian pilih email yang digunakan, dan selanjutnya pilih continue. Nah, ini artinya sudah bersambung. Dan di setting nanti kita bisa atur, contohnya direct on completion. Setelah form itu disubmit, akan ditunjukkan halaman apa. Nah, nanti kita akan masukkan hasilnya pada halaman ini, sehingga kalau form berhasil dikirim, maka dia akan langsung membuka halaman yang kita inginkan menuju kemana. Seperti itu. Baik, kita kembali ke integration, dan sekarang kita akan buka di bagian spreadsheet-nya. Kalau terjadi apa-apa, silahkan diedit ataupun langsung menu dashboard saja ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini di dashboard. Kemudian kita bisa buka lagi. Kalau kita mau edit, silahkan klik edit di bagian sini. Oke, sekarang saya masuk ke integration dan akan buka spreadsheet-nya ini ya. Kita buka spreadsheet-nya. Nah, ini adalah hasilnya. Karena belum ada yang submit, maka formnya masih kosong. Perhatikan, kita sudah dibuatkan form e-hadir dengan di sini namanya sheet 1. Untuk sheet 1 saya akan ganti dengan response. Selanjutnya, saya akan memasukkan beberapa rumus di sini supaya nanti tampilannya lebih menarik. Seperti ini kan sederhana karena untuk memudahkan pengisinya ya, cukup memilih nama dan tanda tangan. Di sebelah sini saya akan masukkan hari. Di sini saya pakai day atau bahasa Inggris dulu ya. Di sebelahnya saya akan convert dengan hari atau bahasa Indonesia. Di sebelahnya saya akan mengambil data dari submission ini nanti, yaitu tanggal, dan dari submission juga nanti saya akan mengambil waktu mengisi datanya. Dan di akhir ini, karena ini ada nama lengkapnya, tidak ada instansinya kan, saya akan memasukkan instansinya. Instansi aja, seperti ini. Nah, sekarang kita akan memasukkan data-datanya supaya nanti bisa masuk ke sini ya. Caranya kita buat sheet baru. Di sini saya kasih nama database. Kemudian saya memasukkan elemennya seperti ini. Kalau mau nanti rumusnya sama persis, usahakan lokasi-lokasinya ini sama persis ya. Jadi supaya nanti tidak mengganti rumusnya. Baik, di bagian database kita tinggalkan dulu dan kembali ke bagian respon. Untuk di hari ini, nanti kita akan masukkan, tapi sebelum itu kita harus mempunyai data terlebih dahulu. Nah, sebelum itu berarti kita harus mengisi datanya. Jadi, kita pilih share dan copy. Kemudian di sini kita paste, kita isi ya, peserta 1, dan pilih submit. Nah, nanti ini kita akan ganti dengan hasil dari isiannya ya. Setelah berhasil submit, maka kita akan mempunyai data sebagai berikut. Baik, kita akan ubah timestamp-nya ataupun submitted at ini menjadi hari. Bahasa Inggris dulu ya. Caranya dengan memasukkan rumus ini. Nanti copy di deskripsi saja. Oke, dan kita enter. Maka submitted date ini sudah diganti dengan hari. Nah, sekarang yang bahasa Inggris ini kita akan ubah dengan bahasa Indonesia supaya menjadi Saturday jadi Sabtu gitu. Masukkan rumusnya ini. Enter.
Nah, jadi Saturday menjadi Sabtu. Sekarang kita juga akan ubah tanggal dan waktu menjadi terpisah di sini. Masukkan rumus ini. Enter. Oh, karena ini tidak terbaca tanggal dan waktu, caranya pilih dari atas, kemudian ini 1, 2, 3, pilih date, udah ganti kan? Begitu juga yang waktu, kita pilih dari 1, 2, 3, pilih time. Udah. Selanjutnya, di instansi, kalau peserta 1 itu instansinya dari mana? Nah, berarti dari instansi 1 kan? Masukkan rumus ini. Enter. Sudah. Berarti sekarang kita sudah lengkap. Tinggal kita menampilkan ini menjadi tampilan yang lebih bagus. Kalau dilihat di sini kan tanda tangannya tidak bisa dilihat langsung ya, dia masih berupa link. Nah, ini tanda tangannya ada tapi masih berupa link. Supaya nanti tanda tangannya langsung berbentuk tanda tangan, kita akan kelola dengan aplikasi yang lain, yaitu Data Studio. Caranya kita masuk ke Data Studio. Nah, ini ada namanya Data Studio. Klik aja yang paling atas, Looker Data Overview, dan kemudian kita pilih yang namanya Blank Report. Oh, kita karena pertama akses kita akan diminta ya. Tidak minta karena saya berada di Malaysia. Maka kita continue, yes to all, dan continue. Dan sekarang kita akan mulai membuat dengan memilih blank report. Kemudian akan tampil seperti ini. Karena sumber datanya kita ambil dari Google Sheet, kita pilih yang Google Sheet. Kemudian kita pilih yang iHadir ya. Ini kan file kita namanya iHadir. Jadi pilih iHadir. Maka di sini akan membaca 2 sheet, yaitu sheet yang respon dan database. Jadi kita pilih yang respon. Kita pilih yang respon, klik respon, dan selanjutnya klik add di bagian bawah. Add report. Maka ini tampilannya. Tunggu dulu nggak apa-apa. Sebelum itu kita ganti judulnya dulu ya. Saya tulis iHadir huruf besar ya. Hadir. Sip. Nah, sekarang data ini kalau tabel ini maksud saya, tabel ini kalau tidak diklik maka di sini datanya tidak keluar. Jadi untuk mulai mengerjakan kita harus klik tabel ini terlebih dahulu. Boleh klik di mana saja ya, klik, dan kita atur lebarnya sesuai dengan halaman yang ada di sini seperti ini. Secara default memang sudah masuk beberapa data, tapi nggak apa-apa. Kita akan kelola satu persatu. Ini kan ada submission ID ya. Sebenarnya datanya itu masuk di bagian kolom dimension. Kita boleh hapus dulu. Nah, sekarang kosong kan? Kita tinggal masukkan sesuai dengan urutan yang kita mau. Tidak sama dengan yang di Excel. Yang pertama berarti kita masukkan hari. Tapi jangan day ya. Hari yang bahasa Indonesia kita masukkan hari. Nah, maka di sini sudah keluar hari. Di bawahnya kita boleh tarik seperti tadi, tanggal seperti ini. Nah, sudah ada tanggal kan? Atau kita juga bisa memasukkan dari add dimension. Sekarang kita masukkan waktu gitu. Nah, kita pilih waktu. Oke. Selanjutnya kita bisa memilih nama. Berarti kita pilih nama lengkap. Oke, sudah ada. Dan kita pilih instansi. Oke. Dan yang terakhir kita akan memilih namanya tanda tangan. Sekarang data sudah masuk semuanya. Di sini ada rekodnya. Rekodnya di bagian sini ya, metrik, kita hapus saja. Nah, maka sekarang tampilannya seperti ini. Oke, kita tinggal atur lebarnya setiap kolom. Nah, kita atur seperti ini. Sip. Di bagian hari kita atur. Di bagian tanggal kita atur. Oke, di bagian waktu kita atur. Terserah waktu ininya ya, lebarnya menyesuaikan saja.
Dan di bagian nama kita atur, instansi juga kita atur. Perhatikan, di bagian tanda tangan ini masih berbentuk link, sementara yang kita akan tampilkan adalah berbentuk gambar. Jadi caranya, di bagian tanda tangan ini kita klik icon pensil ini ya. Kita klik, kemudian di bagian type-nya itu kita ganti dengan image. Nah, sekarang sudah menjadi image. Dan image ini akan bergantung ukurannya besar kecilnya tergantung dari kita geser kolom ini. Semakin kita geser lebar, dia akan semakin membesar. Tapi kalau mau akan sedikit kecil, kita bisa geser ke kiri. Tapi kalau mau lebih kecil lagi, terserah ya. Silahkan diatur saja untuk lebarnya. Oke, secara tampilan sudah selesai. Kita juga bisa mengatur seperti ini, tampilan dari halamannya ini ya, supaya jadi lebih panjang contohnya. Berarti kita pilih page, kemudian current page setting. Nah, di stylenya ini kita bisa memberi, ini kan ada width lebarnya ya. Untuk tingginya contohnya saya kasih 2000 supaya nanti bisa memuat panjang. Oke, selanjutnya di bagian ini kita tarik ke bawah supaya nanti bisa menampung data lebih banyak. Seperti ini. Sip. Nah, lagi di bagian style kita juga bisa atur kalau mau di tengah atau apa. Tapi sekarang saya akan membuat shot-nya ini bukan by hari ya. Di sini ada shot ya. Ini ada shot, bukan by hari. Jadi kita ambil supaya yang di bagian atas itu adalah tanggal. Jadi kita pilih tanggal, shotnya bukan hari tapi tanggal, dan kita pilih descending. Nanti tanggalnya itu akan berurutan paling akhir berada di paling atas. Selanjutnya, ketika form ini sudah selesai, kita bisa memberi judul. Cara memberi judulnya seperti ini, kita pilih teks. Di sini kita klik dan kita drag seperti ini. Kemudian kita kasih judul apa saja ya, bebas ya. Hadir. Kita bisa menentukan ukuran dari hurufnya. Contohnya saya buat 18 seperti ini. Dan kita letakkan di tengah, maka saya akan geser sampai ujung ke ujung ya. Kemudian kita letak tengah. Kita juga bisa ngasih background bordernya. Contohnya seperti ini. Oke. Di bagian bawahnya saya akan menggunakan menu search. Pilih menu add control, kemudian pilih drop down list. Dan letak di sini. Apa yang akan kita cari itu control field-nya ada di sini. Jadi kita bisa ganti. Contohnya kita bisa menggunakan tanggal. Jadi kalau kita mau nyetak per tanggal lebih mudah. Udah, kita bawa ke atas sedikit, sip, supaya tidak mengganggu. Kemudian kita bisa kasih kontrol fill lain dengan add drop down. Saya letak di sini lagi. Yang kita pilihkan adalah contohnya instansi. Jadi di sini pilih instansi. Kita juga bisa menggunakan add control lain dengan memilih contohnya nama. Jadi di sini pilih nama. Nah, oh ini bukan tanda tangan ya. Ini harusnya tanggal. Oke. Seperti ini. Jadi nanti kalau kita mau mencari tinggal klik saja tanggal dari instansi mana, siapa nama lengkapnya. Tapi kalau cukup tanggal saja juga yang ini boleh diabaikan seperti itu. Oke, sudah selesai. Nah, setelah selesai kita akan tampilkan ini, halaman ini di halaman akhir setelah form itu diisi. Caranya kita pilih share, kemudian kita pilih di sini public ya, public, kita copy dan kita save. Setelah kita save, kita kembali ke bagian form tadi. Kita masuk ke menu setting.
dan kita letakkan di redirect on form completion. Kita klik di sini dan kita paste di sini. Selanjutnya kita save change. Sudah? Baik, sekarang kita akan coba mengisi sekali lagi. Ini kan tadi akhirnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan coba mengisi lagi dengan cara memilih peserta 2. Kita pilih tanda tangannya, submit, dan hasil akhirnya akan menampilkan data seperti ini. Nah, kenapa ini baru ada 2? Karena di sini belum saya refresh ya. Sini saya refresh dulu, sip, refresh, maka harusnya ada 2 nama. Dan ini kalau saya refresh juga akan ada 2 nama. Nah, seperti itu. Nah, ini ada tanda tangannya. Kita coba sekali lagi untuk memastikan bahwasannya yang kita buat adalah benar. Submit. Oke, namanya itu memang tidak akan langsung auto update ya. Di sini akan memakan waktu sekitar 5 menit. Nah, kecuali kalau admin mau refresh. Ini kalau kita refresh, nah akan ada namanya di sini. Dan ini yang terakhir akan berada di atas ya. Nah, kita lihat kalau ini kita refresh. Nah, maka nanti namanya sudah ada, di sini ada tanda tangannya dan sebagainya. Nah, dari sini nanti kita bisa print ya. Dengan cara klik kanan download ataupun di sini ada print, nggak ada. Admin nanti bisa print. Nah, ini juga bisa print, untuk peserta juga bisa print, download PDF. Kalau admin, ini dari admin, pilih file, kemudian pilih download as PDF. Kita download. Oke, jadi itu selesai ya. Jadi admin juga bisa melihat di sini. Tapi kalau seandainya admin mau melihat data mentahnya, ya silahkan dikelola dari menu yang ada di Google Spreadsheet ini. Seperti itu. Tinggal kalau mau membuat data lengkapnya juga bisa dengan mengelola data yang ada di sini. Tergantung dari admin mau menggunakan yang mana. Seperti itu. Jadi itu adalah tutorial singkat bagaimana cara membuat e-hadir dengan tanda tangan tanpa menggunakan Google Form, dan kita bisa mengelola data lebih fleksibel. Dan tentu saja form ini adalah gratis ya. Form ini adalah gratis. Jadi kita bisa menggunakan bahkan lebih baiknya data yang kita buat di form ini itu tersimpan di Google Drive. Jadi tidak mengganggu storage yang ada di sini karena memang juga gratis ya. Jadi selamat mencoba. Jika ada hal yang belum difahami, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa terus dukung channel ini dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye bye.